meeting kita yang harusnya dilaksanakan besok, saya majukan hari ini dikarenakan besok saya ada acara agenda dengan wali kota, di mana acara tersebut berkaitan dengan kampus berdampak. Mengenai materi hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah, di mana materinya sebetulnya sudah ada di dalam RBV, ruang baca virtual. Kalian sudah bisa download dan saya sudah menilai beberapa artikel yang sudah kalian kirimkan, tetapi saya belum melihat mana yang kalian kirimkan ke dalam jurnal. Nah, di dalam pertemuan hari ini saya akan sharekan mengenai struktur format yang disesuaikan dengan format yang dibuatkan oleh UT. Saya tidak akan terlalu detail seperti kemarin. Kalau kemarin saya betul-betul detail dari awal, artinya saya dari pertama. Tetapi kalau kalian ingin menanyakan lebih jauh seperti yang kalian miliki, atau Pak, yang saya bagaimana Pak? Saya sudah memberikan tulisan di situ. Ada beberapa footnote, ada beberapa catatan untuk beberapa mahasiswa, apa nih yang harus saya lengkapi. Nah, di dalam footnote tersebut yang paling banyak adalah mulai dari kutipan. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa masih banyak yang menuliskan kutipan itu secara manual. Hal ini bisa menyebabkan bahwa tulisan kalian ini di dalam bibliografinya nanti kalian harus menginputkan manual lagi, dan itu sangat ribet menurut saya. Jadi biasakan kalau misalnya kalian menulis nih, kalau misalnya kalian menulis artikel, setelah kalian menulis dan mengutip beberapa teori, kalian tambahkan di situ. Tambahkan di situ bahwa saya mengutip dari buku Sugiono atau dari bukunya Manajemen Pemasaran, di mana penulisnya adalah Indra Dermawan misalnya. Cetakannya cetakan tahun 2023, pencetaknya siapa? Gramedia. Di kota mana? Di kota Bandung. Itu akan langsung muncul kalau kalian menginputkan di awal. Jadi tidak usah kalian repot lagi untuk menulis secara manual. Ya, masih banyak mahasiswa yang seperti itu. Jadi saya sarankan, tetapi saya tetap izinkan kalian untuk terus maju, karena penilaian diskusi pertama, diskusi kedua, diskusi ketiga, sampai dengan diskusi keempat itu, kalau putus di tengah jalan satu saja, itu tidak akan bisa berlanjut. Tetapi saya minta, mohon di pertemuan selanjutnya diperbaiki. Dapat dipahami ya? Jangan sampai itu loss sama sekali. Udah selesai ini gitu, mentang-mentang sudah selesai, tidak lagi dinilai sama Pak Indra, dan pembimbingnya saya sudah mengirimkan juga, makanya saya bisa melanjutkan, dibiarkan saja. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi ya saya harapkan sesuaikanlah, mulai dari struktur format, kemudian apa namanya, ini mulai dari struktur format dan sistematika artikel ilmiahnya ini kan sudah ada di dalam buku struktur penyajiannya UT. Jadi kalian sesuaikan dengan ini, mulai dari format ilmiahnya, mulai dari apa namanya, penyajiannya dan lain sebagainya disesuaikan. Di mana di bagian pendahuluan menggambarkan berupa latar belakang yang menggambarkan topik yang dibahas. Di dalam penulisan abstrak kemarin saya membahas, Pak, mungkin ada dari kalian pertanyaan, Pak, penelitian saya ini pingin mix. Saya menemukan itu, penelitian kalian ada yang penelitiannya mix. Cek. Lebih enak begini suaranya atau menggunakan sound system? Ada yang bisa mewakili untuk menjawab? Kayak gini lebih bagus Pak, lebih jelas nggak sorry. Lebih jelas ya. Oke, saya Iya. singkatkan dulu karena biasanya kecil kalau nggak pakai mic. Jadi itu tadi, kalau misalnya Pak, penelitian saya adalah mix method. Mix method ini kalau kalian mengambil dari buku, kalian harus punya buku pegangannya. Kalau buku pegangan dari kuantitatif, saya menyarankan bukunya Ridwan. Itu lebih mudah untuk dipahami.
mengenai metode penelitian. Kalau buku yang lainnya, kalian bisa mengambil untuk yang mixed method, bisa mengambil dari bukunya Sugiono. Bukunya Sugiono ada yang dia membahas kuantitatif method, kualitatif method, dan mixed method. Kalau kalian baca secara mendasar, perbedaan antara mixed method dengan kuantitatif dan kualitatif, kalau kuantitatif, penelitiannya ini pasti dia menggunakan angka numerik. Biasanya dia akan mencari pengaruh, mencari hubungan. Makanya ada regresi linier, itu mencari pengaruh, mencari pengaruh, mencari hubungan. Dan itu disajikan berdasarkan angka, data-data angka yang harus kalian rubah. Data angka itu didapatkan dari kalian menyebarkan kuesioner terlebih dahulu. Kuesioner yang Anda sebarkan itu berupa pernyataan-pernyataan yang kalian sebarkan ke populasi yang dijadikan sampel berdasarkan dari teori. Kalau penelitian sudah begini, itu pasti kuantitatif. Dia pasti menyajikan data numerik. Kalian harus merubah data ordinal ke interval. Dalam buku Ridwan dijelaskan cara mengubah data tersebut digunakanlah skala. Skala yang dipakai dinamakan dengan skala Likert. Di mana di situ ada angka untuk menguji bagaimana pernyataan yang kalian buat berdasarkan dari teori itu, berapa orang yang menyatakan setuju dari sampel yang kalian ambil. Berapa orang yang menyatakan tidak setuju yang kalian ambil, berapa orang yang menyatakan sangat tidak setuju. Itu kalian hitung satu. Kalau jumlah sampelnya 100, berarti jumlah data yang kembali itu juga 100. Nah, kemudian bedanya dengan kualitatif, dari teori yang kalian buat itu, kuesioner yang kalian lakukan itu tidak berlaku untuk kualitatif. Melainkan Anda sebagai peneliti harus mewawancarai secara langsung. Artinya Anda harus merekam. Misalnya pernyataannya adalah bahwa universitas terbuka memberikan materi melalui sosial media YouTube. Setuju atau tidak? Menemukan atau tidak media sosial YouTube tersebut? Dijawab sama sampel kita, misalnya populasinya adalah mahasiswa. Yang dijadikan sampel itu mahasiswa dari administrasi bisnis. Kata mahasiswa administrasi bisnis, ya, saya setuju bahwa dengan adanya YouTube melalui kanal dari universitas terbuka membuat motivasi saya terpacu, Pak. Rekaman itu Anda tuangkan di dalam skripsi. Itu kualitatif. Paham ya? Nah, ketika Anda menyatakan bahwa saya mix method, Pak, mix method itu berarti Anda harus mencantumkan data kuantitatif dan data kualitatif yang Anda dapatkan itu di dalam skripsi. Dua-duanya harus ada. Mana yang lebih dulu, Pak? Yang lebih dulu adalah kuantitatif. Berdasarkan data numerik, kemudian baru berdasarkan data deskriptif. Dan itu harus sama atau seimbang, hasilnya tidak boleh berbeda. Antara variabel yang satu mengenai promosi yang tadi misalnya. Bahwa memang YouTube efektif membuat motivasi mahasiswa universitas terbuka untuk belajar. Itu harus sama ke bawahnya. Mulai dari variabel 1 sampai dengan variabel ke-7, kalau misalnya bauran pemasaran, 7-7-nya antara jawaban kuantitatif dengan jawaban kualitatif itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Itu mixed method. Dan biasanya yang mixed method ini dia akan tebal sekali skripsinya. Karena deskriptif. Dan Anda harus mencantumkan hasil rekaman tersebut di dalam lampiran. Jadi Anda deskripsikan, misalnya ada rekamannya berdasarkan soft file-nya harus ada, berdasarkan dari hard file-nya juga harus ada. Jadi Anda tuliskan lagi, mahasiswa dari administrasi bisnis, mahasiswa A dari administrasi bisnis menyatakan bahwa YouTube mempengaruhi motivasi belajar dia. Pernyataannya adalah sebagai berikut.
tuliskan, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi sesuai dengan hasil dari wawancara itu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau research and development berarti Anda membangun baru. Itu biasanya S3 membuat untuk dalil baru atau membuat untuk penemuan-penemuan baru. Saya lanjutkan lagi mengenai struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah yang ada di bab 2 dengan kode MKW 1460. Di sini dituliskan bahwa struktur penyajian ini, struktur penyajian yang harus kalian buat adalah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ya sama seperti yang saya jelaskan. Bab 1 isinya pendahuluan. Pendahuluan itu adalah pembukaan fenomena permasalahan secara global terlebih dahulu. Ketika Anda membahas bab 1, Anda harus membahas fenomena secara global, bagaimana perkembangan zaman tentang YouTube misalnya, tentang belajar mahasiswa secara global Anda bahas. Bisa mengambil data dari BPS atau mengambil data dari internet, boleh. Dan kalian mengambil secara global sampai dia mengkerucut. Kenapa saya mengambil di tempat A dan kenapa saya mengambil judul penelitian itu. Misalnya berarti data globalnya menyatakan bahwa YouTube ini saat ini adalah penggunaannya sangat marak. Karena penggunaannya sangat marak, ini dimanfaatkan oleh tenaga pendidik untuk melakukan motivasi, mendorong mahasiswanya untuk memudahkan mereka mencari literatur yang banyak bisa didapatkan dengan mudah. Itu motivasi. Oke? Nah, dibahas itu satu persatu mulai dari bab 1 itu pendahuluan secara gamblang sampai kalian menemukan yang namanya rumusan masalah. Dalam rumusan masalah itu ada minimal 3 hal dengan menggunakan metode 5W1H. What? Apa? Where? When? Kapan? How? Bagaimana? Who? Siapa? Siapa yang melakukan itu? Pertanyaannya minimal 5 item. Ada juga yang 3 item, maksimal 5 item. Dan kemudian kalian masukkan tujuannya. Setelah kalian menemukan rumusan masalah, tujuan saya melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan 5W1H tadi. Baru kalian masukkan judul, itu pendahuluan. Selesai di bab 1 itu, kalian masuk ke bab 2. Bab 2 adalah tinjauan pustaka atau teori. Teori yang harus kalian kembangkan mulai dari grand teori. Ketika saya membahas tadi mengenai masalah promosi, artinya saya membahas mengenai pemasaran. Kalian pegang satu teori pemasaran yang bisa dijadikan grand teori. Bahwa pemasaran adalah bagaimana cara menyampaikan value atau nilai kepada calon pelanggan. Itu secara garis besarnya. Tapi harus dijelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan manajemen pemasaran. Kemudian setelah kalian mendapatkan grand teori, kalian kerucutkan lagi menjadi teori dari variabel yang kalian teliti. Kalau saya manajemen pemasaran tadi di grand teori, berarti variabel X saya adalah mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran kalian cari mengenai teori bauran pemasaran tersebut. Kalian kuliti satu persatu. Mulai dari teori produk, mulai dari teori harga, mulai dari teori tempat, mulai dari teori promosi, mulai dari teori orangnya, mulai dari teori physical evidence-nya. Kalian kuliti satu persatu. 4P dan 7P itu. Kemudian setelah kalian mendapatkan teori tersebut, cari lagi teori variabel Y-nya. Variabel Y saya adalah motivasi, SDM. Mana yang mau saya jadikan? Nah, ini variabel terikat dan tidak terikat. Ketika judul saya adalah pengaruh promosi YouTube, artinya saya variabel terikatnya adalah, variabel dependennya adalah variabel manajemen pemasaran. Di mana kemudian saya mencari pengaruhnya terhadap variabel tidak terikatnya adalah motivasi. Manajemen sumber daya manusia. Kan ada 2 tuh grand teorinya.
Berarti manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kemudian kita bahas yang secara globalnya adalah manajemen pemasaran, mulai dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence, kemudian motivasi, kita bahas lagi itu teorinya satu persatu. Sampai teori penggabungan antara manajemen pemasaran dengan motivasi. Adakah pengaruhnya manajemen pemasaran mengenai promosi tadi terhadap motivasi siswa untuk belajar? Itu gabungkan. Termasuk penelitian terdahulu, itu bab 2. Selesai dari bab 2 masuk ke metodologi. Metodologi itu bagaimana cara kalian melakukan penelitian tadi. Jadi teori bab 1, teori bab 2, teori grand teorinya, kemudian teori variabel X, variabel Y-nya, kalian runtutkan lagi metodologinya. Kalau misalnya kualitatif, berarti harus kalian deskriptifkan. Kemudian kalau misalnya Anda kuantitatif, berarti Anda harus mengeluarkan uji apa yang harus dilakukan. Uji uji ordinal, uji regresinya, kemudian mencari pengaruhnya, berapa persen pengaruhnya, mengeluarkan hipotesisnya, sampai kerangka pemikirannya. Di bab 4 pembahasan. Metodologi yang tadi kalian bahas di bab 3, keluarkan lagi di bab 4, tetapi berupa pembahasan. Bagaimana hasil penelitian kalian? Hasil penelitian di bab 4 itu menjabarkan pembahasan metodologi di bab 3 tadi. Sampai bab 5, kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah lampiran. Sebelum lampiran, daftar pustaka atau bibliografi tadi. Semua dilampirkan, baru selesai. Dengan formatnya bagaimana? Format yang pertama, mulai dari penulisan menurut dari buku pegangan UT, kalian pastikan format tulisan kalian Times New Roman dengan ukuran tulisan 12. Ukuran kertasnya berapa? A4. Spasi dari setiap bagiannya nih, di sebelah kiri, atas, kemudian bawah itu 1,5 spasi, dan baris pertama menjorok kecuali abstrak. Kemudian paragraf dibuat rata kiri dan rata kanan dengan justify, batas atas, batas bawah, kanan kiri masing-masing 2,5 cm. Jumlah halaman minimal 10 sampai dengan 5 halaman, ini artikel, di luar cover dan daftar pustaka. Ada minimalnya, jadi tidak boleh lebih dari 10 halaman. Kemudian, nah, di sini dijelaskan lagi. Artikel ilmiah ini disusun dengan sistematika di atas judul, ini sudah kita praktekkan, di mana judul itu berisi mengenai apa yang akan kalian bahas di awal, kemudian identitas penulis, disertai dengan footnote tadi, nama penulis, alamat email, program studi, dan masuk ke dalam abstrak, baru pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan, artinya pendahuluan ini isinya bab 1. Bab 1 yang saya jelaskan tadi masuk ke metodologi. Metode penelitian untuk artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian atau kerangka pikir. Untuk karya ilmiah yang bersumber dari pemikiran dan hasil kajian dengan menyajikan bahasan atau kajian yang bersumber dari sumber bacaan buku atau sumber lain. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, simpulan dan saran. Yang terakhir, daftar pustaka. Di sini sudah dijelaskan semua. Jadi kemarin sudah saya praktekkan juga bagaimana menulisnya, bagaimana formatnya. Ini diperinci lagi. Kalian bisa download panduan MKW, kodenya MKW 14560. Kemudian untuk nama penulis kita sudah praktek, dia harus center, nama penulis menggunakan huruf Times New Roman, kemudian spasinya 1, ditempatkan simetris di tengah center, penulis terdiri dari nama mahasiswa sebagai penulis pertama, nama tutor, nama pembimbing sebagai penulis kedua. Tidak usah mencantumkan gelar akademik kecuali di bawah, karena ada footnote. Nama program studi, fakultas, dan perguruan tinggi, pembimbing ditulis di bawah nama semua penulis artikel. Masuk ke abstrak, kita sudah praktek kemarin. Abstrak
merupakan pernyataan singkat, jelas, dan akurat tentang isi artikel ilmiah. Bab 1, 2, dan 3 kalian rangkumkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak adalah memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode hasil penelitian, atau kajian dan implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual, terdiri atas satu paragraf dengan jumlah kata 150 sampai dengan 200 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia khusus untuk jurnal yang menuntut pembimbing, layak dipublikasikan untuk internasional, bisa mencari untuk yang bisa menyajikan jurnal internasional. Sebelumnya kalau saya dulu memasukkan jurnal internasional itu saya melakukan pertemuan ilmiah internasional dulu. Artinya ada orang, waktu saya dulu mengambil mengenai politik, dulu ada orang Malaysia, orang Filipina, kemudian orang dari Afrika, ada 3 negara, kami bergabung sama-sama membahas mengenai bagaimana permasalahan politik. Yang dilakukan adalah umumnya ya, secara general kita membahas bagaimana media campaigns di masing-masing negara mereka menyajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Mana yang paling berpengaruh? Malaysia menggunakan TV, WhatsApp, kemudian YouTube, kemudian menggunakan Facebook. Tetapi yang paling dominan di Malaysia adalah TV, majalah, kemudian WhatsApp. Kalau di kita kan Facebook gitu ya, Instagram. Nah, itu yang bagaimana mereka mempengaruhi campaign atau kampanye dari masing-masing calon pemimpin negara untuk mendapatkan suara. Dan itu kita sosialisasikan ke setiap masing-masing negara di dalam satu forum, di dalam satu kelas. Nanti dipilih mana yang cocok untuk dimasukkan ke dalam jurnal internasional. Kemudian baru dimasukkan, itu terindikasi jurnal Sinta 1 sampai dengan Sinta 5. Kemudian untuk tulisannya Times New Roman. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 11 untuk abstrak dengan miring italik dan jarak baris 1 spasi. Hati-hati, untuk abstrak 1 spasi, bagian bawah abstrak dilengkapi dengan kata kunci atau keyword. Saya sudah menjelaskan bagaimana menulis abstrak, minimal 3 suku kata, berarti di dalamnya ada promosi, manajemen pemasaran, kemudian ada sumber daya manusia, itu sudah 3 suku kata. Nah, itu yang harus kalian cantumkan di dalam kata kunci atau keyword. Pendahuluan, bagian pendahuluan memuat latar belakang, pertimbangan atau justifikasi pemilihan permasalahan yang menjadi topik yang kalian bahas. Kemudian perumusan masalah harus dijawab dalam bagian hasil dan pembahasan. Perumusan masalah ini apa saja yang akan kalian bahas nanti menggunakan metode 5W1H tadi, dan tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan itu cukup singkat, padat, dan jelas. Jadi tujuan Anda membuat penelitian ini untuk apa? Apakah saya ingin mengetahui mengenai bagaimana proses promosi? Kalau hanya ingin mengetahui dan menjelaskan itu, berarti kalian tuliskan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai teori promosi yang saya dapatkan di bangku kuliah terhadap, kalau saya tadi promosi ya, terhadap motivasi mahasiswa untuk belajar. Sumbangannya terhadap karya ilmiah, hal ini tentu akan membuat perkembangan menjadi lebih baik lagi bagaimana proses belajar mengajar di YouTube. Apakah akan mempengaruhi motivasi belajar siswa atau tidak? Ini masuk tujuan. Kemudian kalian kutipkan bagaimana teorinya, berarti ada gabungan dari teori variabel X dengan variabel Y tadi, kutipan dari ahli hasil penelitian, buku, artikel, atau sumber lain. Ini kita sudah praktek di pertemuan sebelumnya dengan ketentuan bahwa kutipan ini relevan dan dapat mendukung penguatan informasi atau kerangka pikir yang digunakan dalam artikel ilmiah, mencantumkan sumber kutipan langsung dan tidak langsung yang digunakan, disampaikan secara singkat. Maksimal sumber kutipan sekitar 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah. Dan kasusnya kemarin artikel yang kalian kirimkan hampir 70% kutipan semua teori. Makanya saya tuliskan, perhatikan kutipan, tidak boleh lebih dari 10%. Ini sampai dengan 70% kan banyak sekali.
Metode atau kerangka pikir, bagian ini berupa metode atau kerangka pikir yang digunakan jika artikel ilmiah bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, menjelaskan pendekatan atau teknik, kuantitatifkah, kualitatifkah, mix metodekah, atau research development-kah, yang sesuai dengan prosedur, dengan instrumen yang digunakan. Jadi, kalau kualitatif, berarti kalian harus menyertakan hasil wawancaranya bagaimana. Kalau kuantitatif, kalian harus menyebarkan kuesioner. Kuantitatif itu kalian hanya menghitungkan data setelah kalian menyebarkan kuesioner. Kalau kualitatif, hasil dari wawancara kalian itu, hasil dari kalian wawancara bagaimana nih, pengaruh nggak kamu untuk belajar di YouTube menurut Anda gitu. Ditanyain secara langsung, tapi kamu harus punya dulu, Anda harus punya dulu panduan untuk wawancaranya. Kalau di dalam kualitatif, minimal Anda harus mempunyai 5 orang sebagai kunci. Itu minimal. Jadi kalau misalnya Anda mencari motivasi belajar, berarti Anda harus mempunyai 5 siswa yang harus Anda wawancarai. Nah, ini dimasukkan nanti di dalam kerangka berpikir dan membuat penjelasan atau gambaran tentang teori konsep. Informasi yang bersumber dari hasil bacaan, sumber lain yang terkait dengan topik dan digunakan sebagai kerangka berpikir, atau sumber rujukan. Dosennya Mama yang mana? Siapa? Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan Yang dulu? botak nih. Gimana? Oh, Dinda. Oke, saya mute ya. Oke ya, saya lanjutkan lagi nih. Hasil dari pembahasan, penulisan hasil dan pembahasan dilakukan dengan cara menguraikan pada hasil dan pembahasan. Dibuat subjudul yang bersumber dari tujuan permasalahan, pernyataan, perumusan masalah yang tercantum dalam bagian pendahuluan setiap judul diuraikan hasil. Ini sama dengan bab 3 itu. Di bab 4 itu, hasilnya bagaimana? Hasil dari kalian melakukan penelitian itu bagaimana di bab 4? Pembimbing dapat membuat alternatif lain yang lebih tepat sebagai pengganti judul. Jadi kalau misalnya judul kalian tidak tepat, saya boleh mengganti dengan judul yang lebih tepat. Bahasan dan pembahasan dengan ketentuan bertolak dari tujuan pertanyaan atau permasalahan yang dibuat penulis dalam bagian pendahuluan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, ini tidak sesuai nih, seperti kemarin. Ini judulnya judul untuk D3, bukan judul untuk S1, diganti saja. Saya sudah menuliskan itu di dalam tugas kalian. Menjabarkan pemikiran, temuan analisis, dan penafsiran yang dilakukan penulis dengan dukungan pencantuman sumber pustaka. Ini berkali-kali dibahas mengenai sumber pustaka ini. Artinya kalian harus membuat kutipan sesuai dengan apa yang diformatkan dengan UT. UT itu membuat kutipannya dengan apa style. Jadi kalian harus mencantumkan dengan apa style tadi. Bahkan kita sudah praktek. Kalau yang memerlukan kalian boleh cari searching di YouTube saya, cari saja Indra Dermawan. Di situ menuliskan apa namanya pustaka menggunakan apa style. Cari Indra Dermawan 489 lecturer. Kemudian artikel ilmiah bersumber dari hasil penelitian. Hasil ini data temuan yang dibagi ke dalam beberapa subtulisan sesuai dengan tujuan. Pembahasan ini kita lewat saja. Simpulan dan saran. Saya masuk ke simpulan dan saran. Simpulan bukanlah ringkasan uraian, melainkan bersumber dari yang disarikan dari temuan yang konkret. Contoh, ketika saya melakukan wawancara berdasarkan penelitian kualitatif yang saya lakukan, yang saya cari mengenai motivasi belajar siswa dengan menggunakan YouTube, bahwa hasil wawancara saya menyatakan 5 orang ini menyatakan tidak setuju. Ya, berarti saya harus menuliskan intisarinya itu. 5 orang tidak setuju bahwa YouTube memotivasi untuk belajar. Walaupun teorinya dikatakan bahwa YouTube itu mempengaruhi motivasi belajar berdasarkan dari penelitian terdahulu. Minimal penelitian terdahulunya adalah 5 penelitian sampai dengan 10 penelitian terdahulu yang harus kalian cantumkan. Nah, ternyata hasilnya bertolak belakang gitu. Dengan
apa yang kalian lakukan sebelumnya. Berarti kalian harus menuliskan di dalam rekomendasi dan saran. Itu tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Tetapi hal itu kalau metodenya benar, biasanya jarang terjadi. Hanya beberapa metode saja atau hanya beberapa variabel saja yang mungkin tidak sesuai dengan teori yang sudah didapatkan. Misalnya, bauran pemasaran mempengaruhi loyalitas. Dari bauran pemasaran, dari 7 variabel mulai dari produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, yang paling berpengaruh signifikan secara 80% adalah harga misalnya. Harga mempengaruhi orang untuk loyal membeli suatu barang. Tetapi dari teori lain atau dari penelitian orang lain, bukan harga yang mempengaruhi 80%, melainkan physical evidence. Itu namanya temuan. Itu namanya intisari. Kalian bisa mencantumkan itu di dalam simpulan dan saran atau rekomendasi. Hal ini yang perlu diperhatikan, jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas di bagian sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda menemukan ternyata dia kekeh orang ini hasil wawancaranya menyatakan, Pak, yang mempengaruhi saya untuk termotivasi adalah gurunya misalnya. Dan ternyata dari teori nggak ada. Kalian hanya tinggal menyebutkan saja bahwa yang mempengaruhi motivasi belajar siswa tersebut guru yang menyampaikannya di kelas. Cukup seperti itu. Dan ini tidak menjadi penelitian saya. Titik. Ya, kalau misalnya yang menjadi penelitian kalian ya kalian bahas. Yang kedua, jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap. Makanya saya bilang titik selesai. Itu tidak dibahas dalam penelitian ini dan mungkin bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Bisa dengan dilengkapi dengan kata-kata itu. Atau bahkan dari data yang tidak ada sama sekali, sementara saran atau rekomendasi berisi tentang ide baru yang timbul dari pembahasan dan komentar berharga untuk penelitian atau kajian lebih lanjut. Selesai. Daftar pustaka, isi dari bagian daftar pustaka memuat 10 referensi minimal, 5 diantaranya bersumber dari artikel jurnal nasional atau internasional. Ini juga selalu saya jadikan catatan. Isi referensi harus relevan dengan topik artikel dan mutakhir. Terbit dalam 10 tahun terakhir kecuali daftar pustaka yang berisi konsep-konsep dan teori klasik dari bidang keilmuan dan merupakan rujukan. Hanya memuat sumber pustaka yang benar-benar dirujuk dan digunakan dalam artikel ilmiah yang ditulis. Penulis daftar pustaka disusun secara alfabetis. Nah, kalian tidak usah bingung dengan penulisan alfabetis kalau kalian tidak menginputkan secara manual. Bibliografi yang kalian buat ini akan otomatis. Kalau dengan apa style, mulai dari huruf A sampai dengan Z, dia otomatis muncul. Dengan memperhatikan ketentuan yang dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Demikian selesai. Tinggal cara mengutip dan selanjutnya saya yakin kalian sudah memahami mengenai bagaimana penulisan karya ilmiah mulai dari pendahuluan bab 1, tinjauan pustaka bab 2, metodologi penelitian bab 3, hasil pembahasan bab 4, kesimpulan dan saran bab 5. Sampai dengan tinjauan pustaka itu sudah harus kirimkan lengkap sesuai dengan apa yang ditugaskan dalam e-learning dan pastikan kalian mengisi lampiran dengan bebas plagiarisme. Nah, itu yang harus dihati-hati. Oke? Jangan sampai kalian ditemukan, wah ternyata ini plagiarisme. Kalau misalnya mengutip, makanya hanya 10%. Sisanya harus dari kalian sendiri. Kalian bisa menggunakan atau cek dengan software Turnitin sendiri. Dan itu pun termasuk dengan susunan kata per kata kalian bisa masukkan ke dalam Turnitin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kalau ada yang ditanyakan, saya berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya buka sesi pertanyaan. Karena kita hanya tinggal beberapa menit lagi. Kalau tidak ada, silakan dihidupkan kameranya. Saya akan mengambil gambar hitungan. Maaf Bapak, selamat Ya, sore. Selamat Izin bertanya. Boleh. Izin bertanya Bapak.
Ya. Saya di sini menggunakan judul kan strategi pengembangan bisnis restoran. Ya. Untuk orang yang saya uji wawancara itu langsung ke ownernya hanya satu orang, apakah boleh? Karena tadi Bapak menyebutkan minimal 5 orang sebagai bahan uji. Betul. Minimal 5. Heeh. Penelitian Anda Oh, kualitatif gitu. atau kuantitatif? Kualitatif, Bapak. Betul. Kalau Anda kualitatif, berarti yang harus Anda jadikan kunci, yang pertama adalah owner, strategi bisnis ya, judulnya kan strategi bisnis. Iya, strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis. Anda Ya. bisa mewawancarai owner, mewawancarai manajer, kemudian mewawancarai customer. Oke. Baru 3. Nah, customernya bisa 3 orang. Oke. Karyawannya. Ini owner, manager, staff atau karyawan, customernya. termasuk customer bisa 2 orang. Oke. Itu minimalnya 5. Maksimalnya berapa? Bisa sampai dengan 10. Itu maksimal. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Mari, sama-sama. Ada lagi Dinda yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang lain barangkali? Nah, kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan dihidupkan kameranya. Saya akan mengambil gambar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya akan share hasil dari pertemuan kita di dalam YouTube. Dan untuk dokumentasi saya sharekan di dalam WhatsApp. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, semua. Saya tampilkan semua. 1, 2, 3. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti besok saya tidak akan melakukan pertemuan secara webinar lagi, tetapi kalian tinggal mengirimkan tugas, fokus dengan tugas, dan pastikan tidak terlambat. Kalau misalnya kalian terlambat, saya tidak bisa memberikan nilai. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Indra Dermawan. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dadah. Salam, terima kasih Bapak. Mari sama